Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari menu modify pada AutoCAD, yaitu tentang rectangular array, path array, and then polar array ya. Jadi kita akan mempelajari array. Ya, rectangular array itu adalah membuat pola yang sama ya dalam susunan rectangular atau persegi. Kemudian kalau path array membuat pola yang sama itu mengikuti paths ya, atau mengikuti garis. Kemana garis itu ada, maka kita bisa membuat pola yang sama sesuai dengan garis tersebut. Kemudian polar array yaitu polanya itu melingkar ya. Nah, jadi itu langsung saja untuk rectangular array ya. Ini rectangular array. Kita buat bendanya dulu. Buat bendanya, contoh bendanya persegi seperti ini. Nah, contoh benda seperti persegi. Kita zoom in. Kita akan membuat rectangular array. Caranya, setelah kita klik rectangular array, kemudian kursor langsung ada tulisannya select object. Kita pilih objeknya. Objeknya persegi ini, kemudian kita klik. Setelah klik kanan. Nah, klik kanan. Nah, setelah kita klik kanan, langsung muncul kotak persegi seperti ini. Nah, jumlah kotak persegi ini kita bisa atur di sini. Nah, ini ada kolom. Nah, ini kan baris, ini kolom ya. Kolomnya ini berapa? Ini 1, 2, 3, 4, ada 4. Sesuai dengan ini ya. Kita bisa atur 3 saja kolomnya. Nah, kemudian between ini jarak antara ini kolom, jarak antara kolom. Kolom ini jaraknya berapa? Contoh jaraknya itu 5. Nah, jaraknya 5 ya, kalau jaraknya 5 kemudian kolomnya 3, nah maka totalnya itu secara otomatis 10 ya. Totalnya itu 10. Jadi di sini 5 sama 5 jadi 10. Ini kan ada 2. 1. Kemudian ini row. Ini ya row ya. Ini kita tambahkan 5. Nah, ini nanti akan berubah. Nah, seperti ini. Jadi kayak tabel ya. Polanya itu seperti tabel. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini. Yang perlu kita setting itu adalah ini. Pertama kolom dan row, kemudian jaraknya. Nah, jaraknya itu berapa? Jaraknya itu berapa? Yang kita inginkan itu berapa? Seperti itu. Sangat mudah sekali. Itu untuk rectangular array. Kemudian sekarang untuk path array ya. Jadi nanti kita buat kemudian kita buat lingkaran di sini. Ini kita snap endpoint aktifkan. Nah, dengan path array ini ya, kita bisa membuat lingkaran ini dengan jumlah yang bisa kita tentukan menuju dengan sepanjang ini garis ini. Ya, kita langsung saja path array, select object, kita select objeknya. Nah, kemudian klik kanan, kemudian select path groove. Ini path groove itu jalannya ya, atau itunya susunan polanya. Nah,
Nah, itu seperti ini. Jadi ini sama, kita bisa setting di sini. Nah, ini kita bisa setting jaraknya ini. Jarak antara ini berapa? Nah, antara lingkaran itu berapa? Nah, jarak antara lingkaran. Jumlahnya juga bisa. Jumlahnya ini tadi kita klik dulu ya. Klik dulu ini ujung. Kemudian kita setting 10 aja. Jadi berkurang ya, berkurang. Karena jaraknya ini 5. Kemudian kalau kita klik ini, nah ini jaraknya 5 sampai penuh. Nah, sampai penuh. Namanya kalau kita cuma setting jaraknya 4. Nah, ini akan berganti secara otomatis ya. Nah, seperti itu. Jumlahnya tambah. Jadi sepanjang ini, garis ini. Jarak ini otomatis kalau kita memasukkan jarak 4, otomatis lingkarannya berkurang. Karena lingkaran ini menyesuaikan panjangnya ini, patch ini. Garis ini yang kita buat tadi. Row-nya itu berapa? Row-nya ini kan 1. Nah, kita kalau berdua berarti ada 2. Nah, seperti ini. Nah, ada 2 ya. Seperti itu. Ini pengaturannya di sini. Kemudian ini juga ada di luar garis atau di dalam garis bisa ya. Kemudian selanjutnya adalah polar array ya, polar array. Di sini kita akan membuat lingkaran kecil ini pada lingkaran besar ini di garisnya ini ya. Caranya kita tinggal klik polar array, kemudian selectnya objeknya yang akan kita gandakan, kemudian klik kanan, kemudian sekarang karena ini polar itu kan lingkaran ya, jadi kita harus menentukan radiusnya atau senternya, titik tengahnya. Nah, kemudian kita masukkan jumlahnya di sini 8, misal 4 ya. Nah, akan terbentuk 4 dengan diameter polanya, senternya di sini. Kalau ini kita geser, nah akan bergeser ya. Jadi seperti itu. Senternya digeser maka akan bergeser. Kemudian ini juga sudutnya ya 90 derajat misalnya. Hanya 90 derajat ini. Kalau 180 derajat berarti kan setengah lingkaran. Nah, ini ada 4 kotak, setengah lingkaran. Kalau lingkaran penuh berarti kan 360 derajat ya. Untuk row sama kayak tadi, ini kan 1, kalau mau buat 2 ya jaraknya juga bisa kita atur, jaraknya dari sini ke sini itu bisa atur di sini, bisa atur di sini, namanya jaraknya 15. Nah, bisa. Demikian tutorial pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.